Halo, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi sedikit untuk cara setting Motorola APX 1000. Saya udah coba lihat beberapa review tentang APX 1000 di YouTube dan belum ada yang mengajarkan untuk setting yang cukup simple. Kali ini saya cuman mau sharing caranya untuk programming Motorola APX 1000 untuk dipakai point to point atau radio ke radio, jadi tanpa penggunaan repeater ya. Jadi untuk unit Motorola APX 1000 ini dia sebenarnya canggih, bisa trunking dan bisa konvensional. Konvensional itu maksudnya penggunaan radio biasa ya, seperti direct, point to point, atau penggunaan repeater. Kalau tracking itu repeaternya computerized, jadi bedanya dengan konvensional dia menggunakan beberapa alokasi frekuensi yang kemudian di save dalam beberapa channel, jadi penggunaan channel itu berpindah-pindah. Jadi keuntungannya bisa digunakan dalam user yang relatif banyak dan dengan channel yang terbatas. Kalau konvensional kan alokasi frekuensinya hanya satu, dan kalau ada traffic di frekuensi tersebut yang ngomong harus bergantian, atau kalau ada banyak orang yang masing-masing terdiri dari beberapa tim, mereka harus pindah cari channel baru. Kalau di trunking bisa secara otomatis perpindahan frekuensinya. Oke, sebelumnya untuk setting, tentu saja kita butuh unit yang mau disetting. Kita butuh kabel datanya. Kabel data ini sama yang dipakai di Motorola yang lama, ATS 2500 dan juga SIR 8668 kalau nggak salah. Sama Moto Turbo juga sama. Yang beda cuma nanti di software ya. Kalau SIR 8668 dia pakai software CPX Moto Turbo, kalau APX dia pakai khusus APX CPS namanya. Oke, sebelumnya kita lihat programmingnya. Sini saya pakai APX CPS 17 R17. Di sini saya udah buatkan contoh code plugnya untuk menghemat waktu. Kita buka. Oke, nah ini setelah kebuka posisinya kayak gini guys. Ini sorry ya, layarnya saya rekam langsung soalnya saya belum install screen capture. Oke. Untuk setting point to point sebenarnya simple, cuman ada beberapa yang harus di ubah. Kita lihat kalau di radio wide ini hanya preferensi. Kalau radio wide ini untuk preferensinya aja, misalnya di tones-nya, tapi yang paling penting diisi itu di sini. Untuk radio alias ini ID radionya, jadi tiap radio mesti kasih nama yang unik. Ini aja. Sama location ini tergantung sih mau APX 1000 itu kan ada GPS receivernya, ini mau diaktifin apa enggak. Kalau di sini saya aktifkan, jadi nanti saat transmit kita tahu lawan bicaranya kita jaraknya berapa dari kita, posisinya di mana, jadi bisa kepake kalau emergency atau lain hal. Bisa dipakai buat tracking juga kalau radionya hilang. Itu aja sih yang saya rubah di sisi ini. Di sisi sini ada kontrol. Ini settingan buttons yang saya pakai.
top button itu yang orange, side button yang samping yang ungu ini saya pilih monitor, yang bawahnya untuk ngatur lampu, yang bawahnya untuk ngatur mau pakai repeater atau direct point to point. Lalu kita coba lihat lagi, ini nggak ada lagi yang harus dirubah, tinggal di secure. Karena saya bikin 2 grup, yaitu grup digital sama analog, Nah, saya mau yang digitalnya itu pakai enkripsi, jadi walaupun frekuensinya sama itu tidak bisa didengarkan. Ini pastikan, ini kan tadi disable, ini pakai software lalu dirubah jadi encryption keyless. Nah, yang ini angka pengacaknya. Kalau ini sih saya hanya buat contoh, saya pakai 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ini bisa diisi angka berapapun. Sama ini juga saya hanya pakai contoh 00. Ini bisa diisi angka berapapun. Jadi, kalaupun frekuensinya sama tapi angka enkripsi ini beda, ini nggak akan nyambung. Itu aja. Saya pun mengaktifkan mode emergency-nya. Jadi tombol orange nanti bisa aktif. Ini saya bikin alarm dan display. Dan conventional profile. Karena kita hanya pakai di konvensional, jadi kita setting di konvensionalnya aja. Ini settingan yang saya pakai. Namanya nggak usah dirubah, cukup profile 1 aja. Ini tipenya bisa bunyi aja atau bisa bunyi sambil buat panggilan. Ini di sisi secara umum general. Ini kalau untuk khusus untuk sistem NMDC dia ada beberapa settingan lain tambahan, pastikan dicentang. Oke. Lalu karena saya pakai nanti sistem digital, saya pingin dia bisa kirim pesan. Jadi di sini harus ditambahkan data user listnya. Nah, nomor ini nih nomor dari radio lawannya. Ini angkanya sih bebas, bisa berapa aja yang mau. Jadi ini nanti kayak phone booknya, semacam phone booknya. Ini untuk contact listnya. Ini bisa diisi untuk pesan-pesan yang quick text-nya. Nanti bisa juga diketik di keypad ini sih, kayak SMS handphone. Nah, di keypadnya ini nih, ini bisa dipakai buat ngetik sih, kayak di handphone zaman dulu. Cuman untuk mempercepat, kadang-kadang mungkin ngetiknya lama ya, masih sistem keypad zaman dulu. Jadi ini ada beberapa yang saya pakai, nanti ini bisa nggak terbatas sih quick message listnya. Ini contoh aja. Ini data profilnya. Nah, ini ada yang harus diperhatikan. Kita pakai sistemnya konvensional karena kita nggak trunking. Terus karena kita nanti untuk point to point, kita pilih direct. Oke, itu aja yang harus diperhatikan di sisi sini. Lalu kita mulai di conventional configuration ya. Kita pilih konvensional. Nah, conventional white ini artinya secara umum semua sistemnya seperti apa yang ingin disetting. Sih hampir nggak ada, ini nggak ada yang dirubah sih di sini. Ini yang harus diperhatikan ini aja di top group list. Nah, ini yang tadi saya bilang, karena saya pakai enkripsi, ini pilih di secure. Jadi
Jadi nanti semua pembicaraan yang di talk group 1 ini secure di enkripsi. Oke, ini conventional system. Ini untuk cara nambahnya, diklik di sini terus klik kanan. Sorry, kamera saya geser. Ini klik di sini terus klik kanan. Ini bisa, ini misalnya ini. Kalau mau ngapus tinggal diklik kanan lalu delete. Ini sudah saya buat dua macam sistem. Yang satu sistem Astro. Di sini untuk merubahnya. Astro ini ID radionya yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Ini bebas mau diisi angka berapa aja, yang penting angkanya unik. Setiap radio harus punya angka yang unik. Kalau enggak nanti konflik. Saat angkanya sama nanti dia nggak bisa ngirim data, error. Ini sistem yang MDC sama. Ini radio ID-nya, ini harus unik juga, bebas, yang penting 4 digit, bisa 00001 atau berapa. Nah, ini untuk masukin frekuensinya di conventional personality. Jadi untuk nambah, misalnya mau ada berapa grup, jadi dia tuh harus dibagi-bagi dalam grup. Karena misalnya digital harus di satu bagian, analog harus di satu bagian, atau nanti mau ada MDC atau quick call 2, berarti nanti jadi ada 3 bagian grup frekuensi. Ini karena saya hanya pakai Astro dan MDC, saya bikin 2, conventional personality 1 sama 2. Yang di satu ini saya alokasikan untuk Astro. Untuk isi frekuensinya langsung aja di sini, klik yang frekuensi option lalu dirubah. Ini namanya bebas, mau di siapa aja. Nama ini bukan nama yang nanti muncul di HT tulisannya, jadi bebas sih. Mau dibiarkan aslinya kan option 1, option 2, option 3. Nah, ini bebas, ini cuma saya kasih jadi Astro biar nanti saat inputnya mudah dibedakan. Frekuensinya untuk APX 1000 ini frekuensi yang bisa diisi adalah dari 851 sampai 869. Jadi walaupun tulisannya dia 800 MHz, tapi dia nggak bisa receive dari 800. Dia hanya bisa mereceive dari 851 sampai 869. Nah, tapi dia bisa transmit dari 800 sampai 890. Karena untuk di repeaternya, kalau repeater kan dia receive sama transmitnya beda. Nah, cuman karena kita pakainya direct, jadi frekuensi receive sama transmitnya itu harus sama. Lalu di sini channel spacing kita pakai yang paling kecil aja. Jadi makin kecil ini sebutannya narrowband untuk lebih hemat aja sih sumber daya frekuensinya. Jadi ibaratnya frekuensinya nggak bleber kemana-mana. Nah, ini ada yang kalau di sistem digital ini ada yang sebutannya network ID. Nah, network ID ini kalau di analog mungkin persamaannya kayak tone squares gitu, kayak private line atau DPL kalau di Motorola. Jadi kalau angka ini frekuensinya sama tapi angka ininya beda pun nggak akan bisa terhubung. Jadi pastikan pakai ini, angkanya bisa unik, bisa dinaik turunin bebas sih, mau pakai apa aja tinggal dirubah misalnya gini. Nah, jadi ini tujuannya untuk penghematan alokasi juga sih. Bisa aja pakai frekuensi yang sama nih 853 untuk 3 channel, tapi network ID-nya beda-beda. Nah, itu nggak akan saling mengganggu. Itu aja. Nah, untuk yang di personality 2 yang tadi saya pakai sistem MDC itu lebih sederhana lagi. Kita pilih frekuensi option sama kayak tadi, frekuensinya sama
karena kita pakainya direct, jadi receive sama transmitnya itu sama. Channel spacing ini bebas. Kalau konvensional mungkin bisa pakai spacing yang jadul biar nyambung ke HT yang lama, kan spacingnya masih di 25 kHz. Nah, karena ini analog, dia masih pakai tone squelch. Nah, ini CSQ, bisa CSQ atau PL atau DPL. Itu kayak CT CSS. Kalau DPL itu kalau nggak salah CTSS. Sama sih, cuman beda sebutannya aja di Motorola. Sama, ini angkanya bisa. Ini saya disable, nggak usah pakai tone. Oke. Setelah frekuensinya kita isi, ini bebas bisa berapa aja. Untuk di APX 1000 ini bisa masukin 500-an frekuensi. Cuman jarang sih yang pakai frekuensi sebanyak itu. Lalu kita lihat di zone-nya. Nah, untuk zone ini adalah yang nanti akan terlihat di HT-nya saat di input. Jadi saya hanya pakai 2 zone. Jadi saya namakan zone 1 itu primary, zone 2 itu secondary. Nah, kita lihat di zone primary. Nah, di sini penamaannya nih. Nah, tulisan yang kita isi di sini, nah ini yang nanti akan tertulis di HT. Jadi karena saya mau sebutannya normal-normal aja, saya kasih channel 1. Cuma nanti ini bebas, bisa diisi sumbangnya RPU 1 atau apa, ini bebas. Ini channel type-nya konvensional atau trunking, kita pastikan konvensional semua. Lalu yang ini tinggal di drop aja sih. Ini frekuensi yang tadi kita isi. Karena di zone 1 ini saya pakai digital, jadi saya pakai Astro 1, Astro 2, Astro 3. Ini untuk secondary-nya sama, nggak ada yang beda, hanya ini diisi personality 2. Jadi sebenarnya di satu grup ini, kalau di grup ini bisa bebas mau analog atau mau digital, hanya penyusunannya aja. Jadi kalau saya mau di secondary ini saya masukin digital, saya tinggal masukin personality 1, nanti yang keluar hanya pilihan frekuensi di personality 1, yaitu Astro 1, Astro 2, Astro 3. Itu bisa juga kayak gitu. Cuman ini saya groupin biar gampang. Oke, kalau udah semua tinggal kita cloning ke HT-nya. Oh ya, ini ada tambahan scan. Scan ini sih bebas diisi apa enggak, tinggal hampir nggak ada yang dirubah sih di bagian scan ini, seperti bawaannya aja. Nanti kalau mau channelnya bisa di scan, itu lihatnya di personality, bukan yang di zone tadi. Jadi kayak misalnya personality 2, kita lihat di features. Jadi personality 2, lalu kita pilih features. Nah, ini masuk di scan list 1. Scan list 1 ini yang defaultnya sih udah dari sananya, tinggal diisi aja. Tadinya kan non, isi di scan list 1. Oke, karena ini sudah semua, tinggal colokin HT-nya. Pastikan saat di koneksi pertama HT-nya posisi off, lalu setelah kabelnya semua dicolokin baru di onin. Lalu pilih device, langsung diklik right. Nah, gitu aja.
Oke, di sini saya nggak contohin karena saya pegang satu tangan jadi agak susah untuk masang kabelnya, dan kebetulan ini udah saya cloning. Jadi ini primary channel 1 Astro, ini radio 2 saya kasih nama Astro 2. Kalau radio 2 manggil radio 1 nah ini dia ngasih lihat posisi GPS-nya karena tadi lokasinya saya aktifkan. Nah, itu keluar lokasi GPS. Lalu contoh keduanya tadi kita sudah aktifkan menu message-nya. Tadi tombol message saya pakai yang ini. Oke, kebaca. Nah, ini kayak inbox, kayak handphone zaman dulu nih, masih kursor gini. Nah, kita compose, select. Ini biar mudah, tadi pakai contoh quick text saja. Nah, misalnya kita kirim oke. Kelihatan nggak guys? Kita select oke, lalu kita kirim. Send message, kirim ke 108. Nah, kita lihat. Nah, di hati 108 kita terima. Oke. Coba kita pindah ke sini yang lebih jelas. Nah, ini tadi. Oke, contohnya kita ulangin lagi ya. Message. Agak susah soalnya satu tangan ini. Kita pilih compose. Nah, masalahnya untuk Apex ini hanya ada bahasa Inggris sih. Kekurangannya dia nggak ada bahasa Indonesia aja. Kita pilih quick message. Ini misalnya report status. Lalu send ke 108. Nah, saat diterima dia ngasih signal bahwa message-nya udah nyampe. Nah, itu report status. Oke, exit. Tadi kita pakai di primary. Sekarang coba contoh kita pindah ke secondary, yaitu channel analog. Nah, bedanya gini kalau analog. Saat analog di frekuensi yang sama dengan digital, nah, ada hanya suara monitor bagian aja. Nggak tembus suaranya. Tapi kalau di analog transmit, nah, di digital sepi, nggak kedengeran apapun karena di sistem digital nggak mengenali modulasi analognya. Jadi bahkan di tanda bisinya aja nggak keluar. Nah, bedanya kalau di analog kita transmit di digital, nah, tanda monitornya bisinya keluar. Dia dapat signal, si analognya dapat signal, tapi dia nggak bisa mendekode bahwa itu signalnya apa. Jadi dengar hanya suara angin kayak gini aja. Oke, sementara seperti itu. Semoga tutorial ini bisa sedikit membantu. Kalau ada yang mau ditanya atau mau sekedar
sharing bisa tinggalin di komen. Oke guys, terima kasih.